Haleluya, salam saudara-saudara. Tumben saya kuat sekali hari ini untuk merekam beberapa khutbah dan menanggapi berbagai macam isu yang berkembang di tanah air. Mungkin Zuma udah 3 video yang saya rekam dari tadi sejak saya duduk di kursi ini. Saudara-saudara, Zuma ini lelucon bangsa Indonesia, dan dia tidak menunjukkan kemampuan dan keilmuannya di dalam memahami dan menganalisa apa yang dia sampaikan dan apa yang ia bicarakan. Sebelum saya bahas, tapi kita dengarkan dulu ocehan si Zuma ini yang sama sekali tidak menunjukkan kemampuan nalar dan keilmuannya. Baik. Memang kau di posisi yang dienakkan sekarang ini, monyet biadab. Karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bibalmu. Jadi video ini dia sebut nama saya, tapi saya hapus namanya karena dia sengaja menyebut-nyebut nama saya sebagai biadab, monyet, dan sebagainya. Ya, terima kasihlah Zuma cara kamu berbicara. Saya sudah mereaksi juga video yang sama dengan nama saya dikaitkan di situ. Kami kemudian angkat bicara, penghujat, penista. Kalian yang main dengan api, kalian yang nyenggol duluan. Kitab kalian dicetak untuk menghujat kami, paham? Mengatakan Yesus bukan Isa. Terus maunya kamu nama Tuhan kami apa? Silakan kamu aja yang kasih. Siapa namanya gitu ya. Biar kamu puas. Aduh. Kamu ini ya ketakutan betapa banyaknya Muslim yang bertobat tahun ini ya. 2025 minimal 5 juta Muslim harus pindah ke Kristen dalam setahun itu. Sehingga rencana kami, rencana kita, rencana Tuhan. Ya siapakah yang punya rencana, dan kami orang-orang Kristen sama-sama bekerja. Baik di YouTube ataupun di TikTok ataupun pasukan darat. Pokoknya masuk kampung-kampung biar lu terkencing-kencing ya. Pertahankan nama Allah itu. Atau kalau ada ini tulisan Allah, ambil aja, makan itu Allahnya sebelum saya jelasin. Oke. Tapi terjemahan pertama masuk ke Indonesia yang digunakan itu nama Isa, bukan nama Yesus, biadab. Dan jangan kau pancing-pancing kami, ha? Dah puluhan tahun sejak Bibalmu meminjakkan kaki di Indonesia, Bibalmu sudah mengambil nama Allah dan menunjukkan itu hinaan kepada Tuhan kami. Paham? Emang Tuhan kamu itu siapa, Juma? Tuhan kamu itu antah berantah, itu pohon di gunung dan air itu nama Tuhan kamu. Itu nama Tuhan Arab itu loh. Itu batu di Sunggokong sana itu, di Makassar itu. Atau kamu pergi ke Toraja sana batu tuh, di Gunung Londa sana ya. Di sana mayat dikuburkan sambil berdiri. Di situ nenek moyang kamu itu, Zuma. Tiba-tiba kamu ngaku-ngaku Tuhan kamu Allah, Zuma. Adakah Tuhan kita sana? Tidak. Tuhanmu makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib berdasarkan Bible Galatia 3 nomor 13. Camkan itu. Sedangkan Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tak perlu lagi kau bertanya apakah Tuhan kita sana? Bukannya itu di batu itu yang kamu cium-cium sama si JK itu. Biarin. Memang saya senang menghadapi orang-orang yang kesurupan. Dia berdebat di TikTok itu.
Dia nggak mau mendengarkan jawaban saya. Dia nggak mau dengar. Dia sambil joget-joget begini. Ayo jawab katanya. Giliran kita jawab, dia ngomong, dia kerasin suaranya. Model suara keras. Lo mah dasar saspam gitu. Kamu hanya saspam di mall. Oke, sekarang saya jawab, apakah kata Allah itu dan sejak kapan nama Allah itu sebagai nama Tuhan digunakan oleh umat Islam sajakah? Jawabannya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah itu sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis di Arab dan Timur Tengah kala itu. Jadi maaf ya, bukan agama lo, agama pelukusunturmu itu bukan. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, Koptik, Maronit, Malkite, dan sebagainya. Babisme yang di Parsi di Iran, umat Kristen Malta dan Yahudi Mizrahi ataupun Mizrahim dalam bahasa Arab al-Masyrikiyun, yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang. Mau ngomong apa lo? Di Malaysia itu umat Kristen sudah memenangkan nama Allah itu. Sudah memenangkan nama Allah. Jadi boleh menggunakan nama Allah itu. Karena kata Allah itu bukan hanya milik Muslim. Tahu nggak kamu? Astagfirullahaladzim. Ketahuan tidak memiliki dasar pemahaman. Pemahaman bangku kuliah. Sepertinya dia ini nggak pernah berkuliah itu, sepertinya, ya. Itu satu. Yang kedua, jadi tadi berbagai macam agama, bukan saja Islam yang menggunakan nama Allah itu di Timur Tengah. Orang musyrik Mekah pun itu menggunakan nama Allah itu. Yang kedua, nama bapaknya Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah. Abdun, hamba, dan Allah. Abdullah, hamba Allah. Jelas sekali bahwa nama Allah bukan nama Tuhannya orang isi alam. Berarti bapaknya Nabi itu, karena Muhammad itu membawa agamanya itu setelah 40 tahun. Jadi ada jarak 40 tahun itu. 40 tahun baru muncul nama Allah. Sebagai diresmikan nama Tuhannya orang Islam. Yang ketiga nih, ini penting ini. Ini yang terakhir dan penting. Saya ulangi lagi. Bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu baru muncul ketika Muhammad berumur 40 tahun. Artinya lebih tua Muhammad daripada Allah. SWT. Nyakitin nggak? Ini yang terakhir dan paling penting dari semuanya. Nggak ada itu. Jadi lebih tua Muhammad daripada Allah SWT. 4, yang terakhir paling penting lagi. Terakhir melulu. Ya. Paling penting, tidak pernah ada nabi sebelum Nabi Arab ini yang menyebut nama Tuhan itu
Allah, tidak ada. Apalagi menggunakan SWT, nggak ada. Sakit nggak itu? Sakit. Tunjukkan saya bukti data bahwa Tuhan para nabi yang diperkenalkan dari sejak Musa, dari Abraham, Nuh, Adam, itu ada namanya Allah. Mana buktinya? Buktikan. Buktikan. Kalau enggak, ya udah, saya tetap Kristen. Saya tetap Kristen. Sadis kan? Kamu jangan ngomong-ngomong apa inilah itu, ngata-ngatain saya. Enak aja. Kuak, 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 kuak. Aduh. Jadi beginilah menghadapi orang yang tidak akademisi. Enak. Kita tinggal permainkan saja. Apalagi debat TikTok itu. Ada yang cuman berdebat hanya modal ngotot, ada yang bermodal memang pinter gitu. Nah itu enak berdiskusi dengan mereka itu. Jadi itu saudara-saudara ya. Itu sudah 4 itu. Ya. 5. Oh, poin 5. 5 dan paling penting. Bahwa nama Allah itu sudah digunakan sejak tahun 200 miladi. Artinya 400 tahun atau 500 tahun sebelum Islam itu datang, nama Allah telah dipakai dalam berbagai macam suku di Arab itu. Siapa Ummu Kirfah? Ummu Kirfah, bukan Ummu Kirfah. Kifana beki, berhentilah menangis. Apa? Saya lupa syair Arab itu. Jadi, ada lagi. Masih. Ada lagi. Mana ini Alkitab saya? Wah, nanti aja saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 1 ayat 3 itu dalam bahasa Arabnya bahwa artinya jauh sebelum Quran datang, nama Allah itu digunakan dalam alaikumun ni'mah wassalam minallahi abana minal yasu'il masih. Itu jelas sekali. Dan atas semua adalah salam sejahtera dari Allah dan Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Buka baik-baik itu jauh sebelum kitab kamu itu masih di dalam cairan. Belum ada. Itu Alkitab sudah ditulis seperti itu. Semua. Ya. Ini sudah 5 poin jawaban saya atas video maki-maki kamu itu. Apakah kamu masih belum puas untuk ngata-ngatain saya dan mengatakan saya bahwa saya ini biadab? Dengar baik-baik itu video saya ini, saudara-saudara, untuk belajar. Segera tinggalkan keyakinan yang akan roboh bersama para pecundang-pecundang itu. Tuhan Yesus memberkati.